Selamat siang teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini kita masuk pertemuan yang kedua. Ini pembahasannya adalah internal komponen PC. Ya, fokusnya nanti di sini kita akan bahas tentang memori ya. Jadi nanti di kampus tentang jenis-jenis memori dan macam-macamnya. Oke, untuk memori itu ada ini ya, istilahnya ada ROM ya, PROM, EPROM sama EEPROM ya. Nah, dari semuanya ini yang membedakan adalah karakter yang ada di depan ya, PROM. Ini PROM. Kalau yang ROM ini read only memory ya. Jadi ini sama ya, read only memory. Ini biasanya kalau ini berdasarkan pabrikan ya, jadi sudah dibuat atau dibuat ataupun dipasang ya, oleh merek-merek tertentu ya, dan tidak bisa diubah, tidak bisa diapa-apakan ya gitu. Jadi sifatnya read only memory. Kemudian kalau yang kedua di sini adalah PROM. P-nya itu adalah programmable ya. Jadi kita bisa jadi ada ROM yang kosong ya. Jadi ROM-nya itu kosong ya. Kemudian kita bisa isi ya. Jadi kita bisa isi atau kita bisa program ya. Biasanya sih menggunakan assembler ya, atau bahasa mesin ya. Itu biasanya dipakai untuk microcontroller ya, di robotika itu ya. Yang jurusannya elektro. Nah, itu. Jadi ini hanya tulis ya, sekali tulis. Kemudian EPROM ini adalah E-nya itu adalah erasable ya. Erasable program, jadi ini bisa dihapus. Bisa dihapus, tapi menghapusnya secara manual ya, dengan menggunakan cahaya ya. Cahaya ultraviolet ya, atau cahaya tertentu. Biasanya bentuk IC-nya itu ada buletan kacanya gitu ya. Jadi ada bulet lingkaran kaca. Kalau kita lihat di sini ini PROM ya, IC ya. Nah, jadi kalau di sini mungkin ini jadi ini, jadi ada tempat untuk menghapus di sini. Biasanya kalau sudah terpasang ini ditutup pakai stiker warna hitam gitu ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk menghapus ya, isi dari ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini electrical ya, reversible electrical. Jadi kita menghapus, ini bisa menghapusnya ini menggunakan istilahnya elektrik ya. Orang bilang biasanya di flash gitu ya. Nah,
biasanya ini dipakai untuk program-program misalkan kayak di HP itu ada ya, itu kita bisa menghapus isinya ya HP. Kemudian kalau misalkan di robot ya, robot itu kalau yang ada pelajaran robotika itu ada promnya yang bisa diprogram, jadi dilepas tapi bentuknya sudah tidak lagi berupa IC kayak gini ya, bentuknya mungkin sudah dalam bentuk soket gitu. Dan nanti diprogram, pasang, robotnya dijalankan atau sesuai robotnya sesuai apa yang kita pasang di situ. Jadi ini anak-anak SMP ini sekarang sudah mulai diajarkan ya, membuat mainan robot sederhana itu ya. Minimal adalah logikanya ya, mengasah logikanya itu seperti apa, kemudian menuangkan dalam bentuk suatu program. Kemudian RAM ya, RAM itu ini kalau tadi read only memory ini sifatnya permanen ya, kalau ini random access memory ya. Jadi ini kategori memori yang RAM, biasanya dipakai di komputer-komputer ya untuk membantu media penyimpanan sementara. Jadi penyimpanan sementara sebelum disimpan permanen ya ke dalam hard disk. Jadi dia adalah penyimpanan sementara. Modelnya ada macam-macam ya, ada DRAM, SRAM, FPP, EDU, SDRAM. Tapi untuk yang sekarang yang berkembang DDR. DDR sekarang udah sampai DDR4 atau DDR5 ya. Jadi perkembangannya di sini DDR. SDRAM tidak begitu berkembang ya, apalagi RDRAM. Ya, ini tidak begitu berkembang, mungkin karena mahal ya. Nah, sekarang itu ini DDR. Karena ini mengikuti pasar dari jenis mainboardnya ya. Mainboardnya dia support terhadap apa? Mainboardnya supportnya hanya DDR ya sudah. Maka di pasaran yang paling banyak ya mungkin ada ya mainboard yang dia support ada dua pilihan ya, ada bisa dipasang DDR atau bisa dipasang RDRAM atau SDRAM ya, ada dua, tapi jarang ya, sangat jarang sekali. Kemudian ada lagi yang SODIMM ya. Kalau SODIMM itu untuk yang laptop ya. Nah ini SODIMM. Kalau jenis modulnya adalah DIP, ada SIM, ada DIMM, ada RIM, ada SODIMM. Biasanya yang banyak kita temui adalah yang DIMM, DIMM memory sama SODIMM. SODIMM itu small DIMM. Kalau DIMM memory ini yang biasa kita temukan dipasang di komputer-komputer PC ya. Tapi kalau SODIMM ini dipasang di laptop, printer, kemudian mesin fotokopi. Nah, itu rata-rata menggunakan ini SODIMM ya, yang small DIMM. Nah, di antara semuanya itu memori itu yang paling penting adalah ini, kita harus mengenal transfer rate-nya ya, ataupun tipe memorinya. Jadi walaupun sama-sama DDR3 ya, di sini ada tipenya beda-beda, ada yang 1600, 1333 atau yang
1866 atau mungkin yang terbaru berapa 2900 atau berapa. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi pada saat kita mau memasang atau mengupgrade ya komputer kita, yang kita perhatikan adalah memori kita yang sekarang terpasang itu tipenya apa. Jangan kita pasang tipenya di bawahnya ini atau lebih tinggi ini ya. Kalau lebih tinggi ini mending yang lama diganti ya. Karena kalau misalkan beda tipenya, maka kecepatannya akan mengikuti kecepatan yang terendah. Jadi katakanlah misalkan DDR 1600 ada yang 1333, maka kecepatannya akan mengikuti yang ini 1333. Jadi 1600 ini kalah. Jadi kecepatan ini. Jadi percuma dipasang 1600, kecepatannya masih. Jadi kecepatannya nanti masih menggunakan yang ini 1600 MHz. Nah, untuk mengetahui ini perlu pengalaman ya, kalau membaca di memorinya ya. Di memorinya itu ada keterangannya gitu. Tapi keterangannya hanya DDR3 atau DDR berapa gitu. Tapi ada tools ya, namanya CPU set ya. Jadi kalau misalkan Anda download ya menggunakan CPU set, itu kita bisa coba di tempat saya sudah terinstall belum. Oh, ini ya. Kalau kita menggunakan CPU set, kita bisa melihat isi ya, tipe memorinya, mainboardnya ya, harddisknya. Jadi tanpa kita harus buka dari hardware komputer kita ya. Jadi kita tidak perlu membuka. Jadi isinya adalah seperti ini ya. Nah, kebetulan kecil ya, tidak bisa dibesar kayak. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi CPU set tampilannya adalah ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di komputer saya besarkan ya. Nah, jadi komputer saya di sini prosesornya adalah Intel Core i5 generasi 8 ya. Kemudian di sini prosesornya menggunakan soket 1356 ya. Kemudian ada di sini teknologinya ya, Core PID-nya 14 nano, voltasenya berapa di sini ya. Kemudian ini masuk di spesifikasinya Intel Core i5 ya, 1,6 ya, kecil ya. Ini model yang E ya. Nah, kalau pengen tahu ini apa, tipenya apa, ini ya di buku manualnya ya. Kemudian instruksinya di sini bisa support untuk MME, SSE ya. Ada SSE 3. Nah, speednya ini ya. Kemudian core bus ini. Kemudian di sini ada 4 core ya, ada 8 threads. Kalau kita mau lihat mainboardnya, nah, tipenya mainboardnya, manufakturnya adalah HP ya. Modelnya 852F ya. Kemudian ada PCIe ya. Chipsetnya Intel, ini masuk Covilix ya. BIOSnya ini ya, set.
BIOS-nya 2022, VGA-nya ada, dan yang paling penting di sini memorinya. Nah, memorinya di sini punya saya adalah DDR4. Ini adalah total memori 16 GB. Dia terpasang ada 2 ya, 2 ini 2. Jadi di sini ada 2 memori. Nah, dari DDR4 SODIMM, DDR4 ini 266 atau 1333. Ini yang slot yang pertama, yang slot kedua juga sama isinya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, bisa melihat memorinya. Bahkan tidak hanya memori ya, VGA-nya. VGA-nya ada 2 ya, Intel UHD grafik, sama yang satunya adalah Radeon. Yang Radeon di sini memorinya 2 GB. Sementara kalau yang Intel ini dia memorinya share, ya share, ya, memorinya share. Di sini cuma tersetting 128, hanya share. Gitu. Jadi dengan menggunakan ini CPU set, ya, kita bisa melihat ini. Jadi tanpa harus buka ya, tanpa harus kita bongkar. Nah, itu yang paling penting adalah di situ, ya. Jadi jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah pada saat kita melakukan upgrade ya, terutama upgrade, karena memang salah satu komponen yang bisa kita upgrade adalah kemudian memori ya, memori case ya, L1, L2, L3 tadi dari menggunakan ini menggunakan CPU set tadi kita bisa juga melihat ya, L1-nya ada berapa, L2 ada berapa, L3 ada berapa. Ini. Jadi nanti keterangannya di materi di sini ada ya. L1 itu ada di mana, L2 di mana. Ya. Gitu. Kemudian memori, error memori ya, di sini untuk membantu ada non parity, ada parity, ada SCC ya. Biasanya kalau yang SCC ini untuk server ya, memori server. Parity ini untuk yang parity, non parity ya. Jadi ada memori untuk membantu mengatasi kesalahan pembacaan. Kemudian di dalam internal PC ya, selain memori, di sini ada jenis-jenis kartu adaptor ya, ada slot ekspansi, ya. Ada perangkat penyimpanan, video, ya. Kemudian ada USB. Ya. Jadi di dalam mainboard yang selain memori ya, jadi memori itu ya ada yang terpasang di mainboard, ada yang terpasang di VGA. Dan selain itu juga ada slot ya, expansion slot. Bahkan memori pun juga bisa dipasang di expansion slot ini ya. Jadi atau hard disk itu ya bisa juga dipasang di sini kalau misalkan slotnya memang
kurang. Nah, contohnya adalah ini ya, kartu ekspansi, ada PCI, ini modelnya sound adapter, NIC ya, network interface card, kemudian ada read adapter, ada video adapter VGA, ini untuk read controller. Dan sekarang teknologi sekarang hampir semuanya kartu adapter ini tidak berupa kartu, tapi sudah dikemas dalam satu mainboard. Jadi onboard semua. Mic-nya sudah onboard ya, VGA-nya onboard, sound-nya onboard ya. Ini read control-nya juga onboard. Jadi kita tidak, yang namanya ngerakit komputer sekarang itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan rakit ya masang ini ya, masang sound, masang network interface card. Tapi sekarang udah enggak, masang hanya mainboard, masang prosesor di mainboard, masang memori di mainboard, udah. Kan sekarang itu sudah plug and play ya, begitu dipasang dia sudah langsung bisa mendeteksi prosesornya ini berapa ya, speed prosesornya berapa ya, gitu. Beda dengan dulu ya, kalau dulu kita masang kita harus setting set front busnya, faktor pengalinya, supaya menghasilkan clock sesuai dengan prosesornya itu. Dan harus dipastikan bahwa mainboardnya support terhadap speed prosesor yang akan kita pasang. Kalau enggak, itu nanti bisa terbakar ya, karena speednya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Kemudian PCI, nah ini slot PCI itu ini ya. Jadi kalau ini PCI kartunya, nah, sementara slotnya adalah ini. Tapi kalau di mainboard kita jarang sekarang kita jumpai ada slot warna putih. Ya kalaupun ada paling jumlahnya hanya satu ya sekarang, hanya satu atau dua. Kalau dulu rata-rata didominasi ini ya PCI, ada banyak. Kemudian selain PCI nanti ada slot AGP untuk VGA. Tapi ini juga sekarang sudah jarang ya AGP. Slot untuk VGA, AGP. Karena VGA ini pun juga bisa ya PCI sama AGP. Jadi dulu itu kita pasang dua VGA bisa. Kemudian selain AGP, PCIe ini sama juga ya. Jadi ini bisa dipasang, ini universal ya, bisa dipasang LAN card, sound card, VGA. Kalau ini AGP khusus VGA. PCIe ini juga khusus VGA. Ya, ini. Kemudian dulu ada ISA ya. Ini pasangannya dulu kalau ada PCI ada ISA. Lebih lama lagi nih ya, dia hanya speednya hanya 8 bit. Kalau yang PCI itu 32 ya, 32 bit, 32 bit, atau ada juga bisa juga ada yang 64 bit gitu. Tapi kalau yang ini apa namanya ISA ini 16 bit. Kemudian yang lebih lama lagi adalah EISA, ini lebih lama lagi ya. Ini sama saja ya, slot ekspansi. Kemudian ada juga MCA. MCA ini adalah slot ekspansi untuk memperluas ya mainboard. Terutama ini untuk mainboard yang tipenya adalah slim ya. Karena kartu-kartu adapternya itu tidak bisa dipasang secara vertikal, dia harus dipasang secara horizontal. Maka dibutuhkan alat ini. Ya, makanya kalau di komputer-komputer
build up itu dia masangnya kartunya itu miring seperti ini. Jadi bukan mainboardnya di sini agak lurus ya, tapi ada slot namanya MCA untuk menyambung ini, memperluas. Karena tidak memungkinkan untuk dipasang secara vertikal ya. Ini. Jadi slot MCA ya. Kemudian ada PCIe, ini juga pengembangan dari PCIX ya. Kemudian ada mini PCI. PC ini untuk biasanya dipakai untuk laptop ya, bawaan laptop. Ini lokasinya ada di belakang laptop. Jadi untuk ekspansi di sini ditaruh di belakang di sini ya. Entah nanti untuk ekspansi yang lainnya apa misalkan. Jadi nanti ada mini PC, mini PCI. Kemudian kalau kita bicara tentang perangkat penyimpanan, di sini ada floppy drive. Ini juga sudah tidak ada lagi ya, sudah ditinggalkan ya, sudah tidak ada lagi. Tapi disketnya saya masih punya ini. Kemudian hard disk ya, hard drive, optical drive ini juga sudah mulai ditinggalkan. External flash drive atau dikenal dengan flash disk ya, tapi orang menyebutnya USB, ya, salah ya. USB itu adalah perangkat konektornya ya, orang menyebutnya bukan flash disk tapi kadang USB. USB-nya mana? Padahal itu adalah flash disk ya. Kemudian tipe-tipe pemasangan di hard disk ini macam-macam ya, ada yang menggunakan ini RAID ya, ada yang menggunakan SATA, ada yang menggunakan PATA, paralel ATA atau serial ATA, atau menggunakan RAID controller. Kalau RAID controller ini biasanya untuk backup hardware ya. Jadi dipakai untuk server ya. Jadi bukan untuk backup backup data bukan, tapi ini untuk backup hardware. Dia untuk melakukan backup hardware apabila hard disknya mengalami kegagalan, maka masih bisa diambil alih oleh hard disk yang satunya lagi. Jadi kalau itu nanti menggunakan RAID itu misalkan kehapus ya hilang katanya, ke format ya hilang datanya, karena itu bukan backup software tapi itu backup hardware. Kalau backup software itu ada sendiri ya gitu. Ada juga yang menggunakan shadow copy ya itu, atau menggunakan backup system ya, Jadi kalau misalkan ada kegagalan, maka dia akan otomatis melakukan rollback di sini. Tapi kalau backup data ya sebaiknya memang di backup di tempat yang lain. Jadi ini bukan merupakan suatu backup software. Kemudian jenis-jenis kabelnya, penghubungnya, ada yang ini ya SATA, ada yang FDD, floppy, ini yang PATA.
Kemudian yang read ada sendiri ya, read controller itu kabelnya sendiri ya, beda lagi dengan ini. Ini yang SATA, ATA. Kemudian kalau yang hard disk SSD, dia tidak butuh kabel perantara. Dia yang SSD, terutama yang M2 ya, itu dia tidak butuh perantara. Kalau yang SSD masih ya, masih butuh ini. Tapi kalau yang M2 atau NVMe itu dia tidak butuh lagi perantara ya. Jadi kalau misalkan NVMe ya, misalkan VS SSD VS HDD. Nah, jadi perbedaannya ada 3. Nah, ini nah ini jadi NVMe ya, cari gambar yang nah ini M2 NVMe SSD sama HDD. Jadi kalau ini terpasang langsung di mainboardnya ya, tanpa perantara kabel ya, tanpa perantara kabel. Kecepatannya jauh lebih cepat ya ini karena dia tanpa perantara. Jadi NVMe bentuknya kayak memori tapi slotnya ada di sini. Itu. Nah, kalau belum pernah melihat wujudnya ya Anda bisa misalkan jalan-jalan ada pameran atau di toko komputer itu ya, itu pameran melihat gitu. Hanya lihat-lihat bentuknya NVMe itu seperti apa. Nah, kalau ini kan kita ngelihatnya sepintas di gambar ya. Dan ini bisa juga dipakai untuk menambah di ini ya. Jadi kalau misalnya ini di sini NVMe arsitektur bisa juga ditambah di sini, dipasang di sini. Jadi disknya bisa dipasang di slot. Nah, jadi kalau di mainboard kita hanya tersedia hanya satu, kita bisa tambahkan kartu dan kita pasang memorinya. Tapi ya mahal ya. Nah ini NVMe. Ini NVMe yang 512 GB. 12 GB itu harganya mungkin ya sekitar mungkin berapa ya? NVMe kan ya. NVMe plus harga gitu ya. Nah, harganya juga lumayan ini ya NVMe. Ini kalau yang 512 lihatnya jangan di sini ya. Nah, harganya ini sekarang ini ya sekitar 800 hingga 1,5 juta tergantung mereknya. Ini hanya 512 ya, tapi kalau kita belikan yang harddisk biasa mungkin bisa dapat 2 tera ya mungkin atau mungkin 4 tera. Jadi memang agak mahal. Kemudian external port. Nah, ini external port dan kabel ini port-port yang terkait di sini. Jadi karena sekarang itu rata-rata menggunakan USB dan HDMI ya. Maka kita perlu mengetahui external port.
external port, misalkan kita butuh external port ini kok portnya hanya USB ya, padahal saya butuhnya serial atau mungkin VGA. VGA-nya kok HDMI ya, padahal monitor saya pakainya ini apa namanya, menggunakan DVI ya, atau menggunakan port standar yang lain atau DFI. Nah, ini bisa kita carikan konverternya ya. Jadi kita tidak perlu ganti kabel atau apa, itu enggak. Jadi kita cukup belikan konverternya ya. Saya kalau di laptop saya ini ada bawaannya ya. Biasanya kalau laptop itu, kalau dulu ada bawaannya, kalau ini saya hanya beli sendiri. Ini adalah kabel HDMI ke VGA. Ini, kadang dipakai untuk ke monitor ya, monitor. Kalau kebetulan kalau ini ke TV ini bisa pakai HDMI ya, tapi kalau pakai ke monitor biasa ya saya butuh konverter seperti ini. Tapi ini konverternya ada kabelnya. Ada yang konverternya yang simple seperti ini. Jadi konverternya itu, nah ini ya. Ini DVI ya. Jadi kita perlu mengenali DVI ini juga tipenya atau macamnya banyak ya, DVI. Ya. Ini kalau misalnya kita lihat jenis DVI ya. Nah, jenis DVI. Jadi DVI ini ada macam-macam ini, kalau saya ambil gambarnya aja ya. Nah, jadi DVI ini, nah ini ada sekian macam, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Jadi DVI ini ada macamnya banyak ya. Kalau gambarnya seperti ini secara fisik ya. Ini open to, ada ya. Ya, gambarnya kecil inilah ya. Jadi untuk DVI, nah ini ya, jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi kita perlu mengetahui DVI itu jenisnya apa. Ini DVI-D, DVI-I, ini DVI-D juga sama, ini DVI-I, ini DL, DVI-D, DL, DVI-I. Jadi kita harus mengetahui jenisnya, DVI-nya seperti apa. Kalau yang VGA sih biasa ya, kalau yang VGA. Kalau yang HDMI beda lagi ya, HDMI. Nah, ini kok macet. Nah, misalkan HDMI. Nah, jenis HDMI ini juga beda-beda ya. Nah, jenis HDMI. Kalau ini yang besar ya. Nah, tapi ada juga yang standar, ini yang besar, ini yang mini, ada yang mikro ya. Biasanya kalau yang mikro ini pakai di laptop ya. Ini juga sama. Nah, jadi istilahnya tipe A, tipe C, ada tipe D ya. Jadi ini kita juga perlu tahu HDMI, jenis-jenis kabel HDMI. Ini konverternya HDMI itu DisplayPort.
Jadi bentuknya macam-macam ya. Kalau ini DisplayPort, bentuknya mirip kayak HDMI, cuman di sini kalau HDMI seperti ini, DisplayPort seperti ini. Jadi sepintas memang seperti kayak HDMI ya, tapi beda ini. DisplayPort ini bentuk ini, kalau yang HDMI ini bentuknya kayak perahu ya. Kalau ini kayak mobil lah gitu ya. Nah, ini secara fisik seperti ini. Sepintas memang sama ya. Tapi kalau diamati beda. Jadi kalau orang lihat itu ya harus hati-hati. Oh ini DisplayPort, oh ini HDMI. Nah, kalau dijajarkan ya menjadi sama ya, HDMI. Ya. Ini beda lagi ya HDMI. Ya, HDMI, kemudian ada yang ini ada BNC. BNC. BNC ini biasanya untuk antena ya, antena BNC. Kemudian VGA. Ada juga di sini mini HDMI tadi ya sudah, RCA ya. Kemudian kabel apa namanya RJ ini udah umum jaringan 45, RJ11 untuk telepon. Kemudian untuk di dalam komputer biasanya ini ya, ada serial, kemudian ada RJ11, RJ45, kemudian ada paralel ini. Kemudian ada apa namanya PS2 ya. PS2 ini untuk keyboard dan mouse. Ini pemasangannya juga harus hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ini kakinya, pinnya juga bisa patah ini. Kemudian adaptor converter ini untuk biasa dipakai untuk di ruang server ya. Jadi satu monitor, satu keyboard, satu mouse, tapi banyak PC. Ini biasanya dipasang di apa namanya, banyak di ruang server itu ya. Tapi kalau dulu ya, kalau sekarang ini sudah tidak berlaku lagi ya. Sekarang ini kita mainnya menggunakan virtual ya. Jadi dalam satu PC di dalamnya itu banyak server. Tapi juga harus hati-hati ya, karena satu OS di dalamnya itu ada banyak OS ya. Sekali hancur satu ya sudah, datanya akan hancur semua, hilang semua. Jadi terutama backupnya yang perlu dimaksimalkan ya, terutama tadi menggunakan RAID. Kemudian untuk digital kamera ini untuk joystick game ya, digitizer untuk pen ya, biasanya kalau untuk yang grafis. Kemudian beberapa laptop juga sudah dilengkapi dengan fingerprint ya, fingerprint scan ya, untuk keamanan ya, atau biometrik. Kalau di HP sudah, handphone sudah ada ya, tapi kalau di laptop mungkin yang terbaru ya, bahkan ada yang pengamanannya menggunakan wajah ya, jadi kameranya apa namanya store muka gitu, baru dia bisa masuk login. Kemudian macam-macam input output, ini ada monitor, ada printer, ini all in one, ini juga input output, speaker ya. Kemudian resolusi, ini juga yang kadang
menjadikan perlu kita ketahui juga resolusi, terutama kalau kita beli LCD proyektor atau televisi. Televisi kalau mau kita jadikan sebagai layar proyektor, kita harus tahu resolusinya berapa sih. Nah, jadi jangan sampai resolusinya rendah. Nah, harganya cukup pun juga berpengaruh ya. Misalkan ini VGA, ini untuk LCD proyektor ini mungkin murah ini, harganya mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta. Tapi ini hanya mampu menangkap atau gambarnya ukuran hanya untuk ruangan 3 meter ya, jarak 3 meter. Lebih dari 3 meter gambarnya udah pecah. Jadi tidak bisa. Jadi ini untuk ruangan kecil lah. Tapi dibandingkan dengan LCD proyektor sekarang mendingan TV ya. LCD proyektor itu yang mahal di lampunya ya, bolamnya. Itu kalau lampunya sudah expired, itu bulannya itu harganya 2 juta sendiri. Sama seperti beli proyektor baru. Ya, nah, mending pasang televisi ya, pasang televisi harganya mungkin 3 juta udah bisa dipakai macam-macam ya. Kemudian komponen komputer, nah ini biasanya komponen komputer yang ada di dalam ini, misalnya cara memilihnya, mainboardnya, casing atau memori. Ini pilih CPU-nya, memori, mainboard yang saling terkait. Jadi jangan sampai antara CPU, memori, mainboard itu tidak ada kaitannya. Jadi dipasang udah bisa, karena nyari yang murah gitu ya. Kalau bisa ya saling kaitan. CPU-nya ya support di mainboard-nya, memorinya ya support di mainboard-nya, casing-nya ya support di mainboard-nya. Ya. Mainboard harus mendukung semua aplikasi yang dibutuhkan, terutama tujuannya untuk apa sih kalau kita mau merakit komputer, mau untuk server atau untuk desain grafis atau untuk game atau untuk jaringan. Nah itu difungsikan seperti itu. Jadi jangan asal beli komputer ya. Kalau laptop ya minimal, kalau misalkan untuk jaringan ya minimal support untuk virtualisasi ya. Sehingga nanti di komputer kita, di laptop kita bisa main menggunakan virtualisasi. Jadi bisa menginstal server ataupun PC ya di dalam sini, jadi main virtualisasi ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa main jaringan di sini ya, atau mau menggunakan selain ini misalnya pakai VMware juga bisa. Kalau ini bawaannya Hyper-V, ini bawaannya Windows. Kemudian casing ya, CPU kompatibel tadi ya, memori juga kompatibel, memori juga harus kompatibel. Jadi jangan berdiri sendiri-sendiri. Kemudian jenis dari CPU-nya, ini biasanya hanya ada dua ya, PGA sama LGA ya. Ini kemarin sudah dibahas. Ya, LGA itu berupa LAN, kalau PGA itu pin ya, berupa pin. Jadi jenisnya apa? Kalau ini contohnya ini yang udah lama ya. Jadi bisa dicari. Kemudian casing, kipas. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga ya. Kipasnya, catu dayanya juga harus support untuk semuanya. Oh, kita mau pasang kipas, mau pasang PGA. PGA-nya ada powernya sendiri ya. Kipasnya ada sekian nanti untuk ini. Berarti kita harus perkirakan catu dayanya atau power supply-nya itu butuhnya berapa ya. Jangan sampai kurang gitu ya. Kalau kurang ya nanti hang gitu.
Kemudian ini adalah tipe yang penggunaan SCSI. Oh ya, jenis controller yang lainnya adalah tadi selain PATA, SATA, RAID, kemudian SCSI. Nah, ini. Kalau SCSI ini bisa kita paralel ya, bisa kita paralel. Jadi ini kontrol sendiri juga. Ini juga sama, bisa dijadikan sebagai media backup hardware. Ya. Jadi kabelnya sendiri ini ya, kabelnya. Jadi kalau kita lihat di sini kabel SCSI SC misalnya SC. Nah, kalau ini kabelnya dalam bentuk ini konektornya ya. Nah, ini kabelnya seperti ini. Ya, kabelnya. Jadi isinya di sini mungkin isinya ada yang 60, ya, ada 80. Ya. Ini konektornya. Ini konektornya ya. Ini yang kabel yang sudah dikemas dalam bentuk itu. Tapi kalau kabel aslinya itu kabel SCSI ya seperti ini ya. Jadi terurai seperti ini kabelnya. Nah, ini kabelnya seperti ini. Ini kabel SCSI. Ini bisa banyak ini, 1, 2, 3, 4, tergantung dari jenis apa namanya SCSI-nya. Jenis SCSI-nya berapa? Ini kabelnya ada yang 50 pin, ada yang 68 pin, ada yang 68 pin, ada yang 80 pin, ya. Macam-macam. Kemudian hard drive ini adalah media penyimpanan ya, jadi bisa kita tentukan hard drive-nya mau pakai apa, SSD atau M2FME atau hard disk ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting adalah kecepatannya ya. Penyimpanan eksternal, faktor yang penting adalah kecepatan, kemudian kapasitasnya, kemudian dia support terhadap apa, konektornya ya. Nah, ini kecepatannya ya. Kalau atau 1 ini SATA sekian ya. Jadi kecepatannya bisa 6 sampai 6 giga per second ya. Untuk kecepatannya. Kemudian untuk komputer khusus, ini biasanya untuk think client, jadi satu komputer bisa dipakai untuk hal-hal yang lain khusus, biasanya untuk desain grafis atau untuk editing video atau audio, nah itu. Jadi khusus ya. Kemudian ada yang untuk virtualisasi yang tadi ya, ada yang untuk game, ada yang untuk karaoke, PC home theater. Ini yang virtualisasi ya. Kemudian kalau yang PC game tentunya beda lagi. Oke, mungkin itu ya ringkasannya. Ini ada istilah-istilahnya ya. Istilah-istilah dalam komputer. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan dari Pak Rusito, Pak Rujiono, atau Pak Dendi. Dari Kendal belum ada. Ada Pak? Ada pertanyaan? Iya, permisi Pak. Saya Pusat dari Stekom Silitual, Pak.
Ini ingin bertanya. Tadi di awal kan sempat diberitahu ya bahwa RAM itu gunanya untuk menjembatani antara eh, data yang ingin masuk ke ROM atau hard ya, disk, ke memori kan media penyimpanan sementara memori ya. Ya, nah pertanyaan saya kenapa data itu tidak bisa langsung masuk ke memori tersebut? Kenapa harus melalui RAM gitu? Terima kasih. Maksudnya data tidak langsung ke hard disk itu ya. Ya, karena Ya, betul. karena gini, kebanyakan memori itu tidak dipakai untuk data, tapi yang diolah, yang dipakai itu adalah sistem. Jadi komputer itu kan bekerja untuk bisa menampilkan sesuatu itu kan dia membaca dari hard disk. Nah, membaca dari hard disk itu kan dia membacanya secara simultan. Oh, ini mau menampilkan PowerPoint gini. Nah, dia itu tidak mungkin langsung dia mengakses ke hard disk, tapi dia adalah melalui perantara namanya memori. Tujuan memori itu kalau misalkan itu adalah sesuatu yang sering diakses. Ibaratnya orang kalau misalkan apa ya, punya catatan gitu ya, itu katalog lah istilahnya. Jadi sesuatu yang sering digunakan itu dia tidak akan membaca dari hard disk, tapi dia membacanya dari memori. Nah, dan itu prinsipnya hampir mirip seperti kalau kita belajar database. Ya. Kalau bicara database itu memori itu cara kerjanya hampir mirip seperti kayak ini apa namanya indeks ya, indexing. Ya. Jadi yang dipelihara di memori itu tidak semua, tapi adalah informasi dasar. Oh, bahwa A ini nanti ada di sini, B ini ada di sini, C ini ada. Pada saat dibutuhkan, dia akan cepat aksesnya. Nah, jadi dia dikatakan memori RAM itu adalah media penyimpanan sementara. Jadi misalkan ini, saya membuat suatu file di sini. Ya, contoh kata di sini satu file. Ini saya buka di sini file. Kebetulan ini misalkan file data saya. Nah, di sini filenya karena sudah tersimpan ya. Ini filenya sudah tersimpan. Tapi kalau misalkan di sini saya tambahkan sesuatu, ya, misalkan saya tambahkan sesuatu, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ya. Atau mungkin ini karena sudah tersimpan ya. Inilah yang contohnya yang belum tersimpan ini. Saya buat baru lagi di sini. Word ya. Nah, ini muncul atau tidak gitu ya. Nah, oke. Nah, biasanya di sini muncul ya. Karena mungkin ini terlalu kecil ya. Jadi di sini itu nanti akan ada namanya case ya.
Di sini ada case kayak gambar apa namanya cacing gitu ya. Karena itu artinya ini belum disimpan di dalam belum disimpan di dalam hard disk. Ini masih disimpan di dalam memori. Jadi file-file ini tuh masih disimpan di dalam memori. Nah itu. Jadi seperti ini ya. Tapi kalau ini mestinya tidak. Mestinya dia munculnya kayak W00 terus ada cacing gitu ya. Munculnya. Tapi mungkin dalam ukuran yang besar ya. Kalau ukuran kecil mungkin tidak. Kalau ini sudah saya simpan, nah ini ya, ada muncul temporary tadi. Tapi kalau itu pertama kali, ya, tapi kalau untuk selanjutnya kita simpan lagi, ya dia tidak muncul. Jadi kalau kita amati tadi di sini muncul ada temporary. Jadi dia membaca file ini dari memori ke hard disk. Nah, kemudian setelah tersimpan ini maka yang dari memori itu dia hilang. Dia tidak disimpan. Satu itu. Kedua, kita melakukan ini cut ya. Cut ini juga dia nyimpannya di memori pada saat kita cut ataupun copy. Copy itu juga kita nyimpan di memori. Jadi itu memakan apa ya istilahnya, memakan memori juga ini cut itu. Karena cut itu dia menyimpan di memori. Nah, kalau ini saya simpan lagi di sini kosong ya. Ctrl V. Nah, ini muncul ya temporary. Nah itu ya. Ini kalau saya hapus, simpan, cepat kosong ya. Nah itu. Jadi kenapa kok data itu tidak langsung menggunakan tidak langsung direct langsung ke hard disk ya. Itu ya karena faktor itu juga. Jadi kalau misalnya itu kita direct ke hard disk ya, itu nanti kasihan hard disknya. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya itu direct ke hard disk langsung, maka di sini kinerja dari disk ini akan selalu tinggi. Sementara ini sekarang ini kinerjanya biasanya adalah memori dan CPU. Ya. Jadi ini kemudian ini prosesnya mana? Nah, prosesnya ada di sini. Ini ada disimpan di memori. Ternyata aplikasi yang jalan di memori itu ada ini semua. Nah, ini kita bisa lihat di sini memori. Kemudian penggunaan CPU juga sama. Ini CPU yang bekerja di CPU adalah ini. Tapi yang langsung direct ke hard disk di sini tidak ada. Kecuali kalau kita melakukan aktivitas. Kalau kita diam aja, maka hard disk ini tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau kita terutama melakukan copy paste ya, copy paste itu nanti hard disk ini akan kinerjanya akan tinggi. Nah itu. Jadi kenapa kok tidak langsung nyimpan ke hard disk, yaitu karena salah satunya adalah ini ya. Dan aplikasi yang tampil di sini itu sebetulnya juga file ini. Dia baca di hard disk juga. Ya, baca di hard disk kemudian ditampilkan di layar ya. Dan itu tidak mungkin akan dilakukan oleh si hard disk. Maka dia butuh memori dan prosesor. Makanya di sini kalau kita lihat kinerjanya CPU dan memori ini akan selalu tinggi ya di sini. Sementara hard disk itu jarang, kecuali nanti kalau kita pas melakukan proses save ya, penyimpanan ataupun apa. Ya. Nah itu mungkin gambarannya itu ya. Mungkin bisa menjawab ya.
Ada lagi? Itu tidak. Cukup. Ya cukup Pak Tony. Makasih. Kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada sore ini ya, saya cukupkan. Mungkin nanti kita sambung di pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Minggu depan masih masuk ya. Terima kasih Pak Tony. Iya, Pak. Sami.